Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah grafika komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi pertemuan hari ini, kita akan membahas dunia tiga dimensi dalam grafika komputer. Perbedaan antara objek dua dimensi dan objek tiga dimensi, ya, objek dua dimensi ini hanya memiliki dua ukuran, yaitu tinggi dan juga lebar. Karena hanya memiliki dua ukuran, objek dua dimensi ini terlihat datar dan tidak menunjukkan kesan ruang. Contohnya adalah gambar atau ilustrasi yang kita lihat di kertas atau layar. Sementara itu, objek tiga dimensi memiliki tiga ukuran, yaitu tinggi, lebar, dan juga kedalaman. Nah, adanya kedalaman ini membuat objek tiga dimensi terlihat lebih nyata. Ya, seolah-olah memiliki volume dan berada di dalam ruang. Ya, yang dimaksud dengan kedalaman ini adalah jarak antara pemirsa atau viewer dengan benda yang dilihat. Jadi semakin jelas pengaturan kedalaman ini, maka objek akan tampak semakin realistis. Ya, inilah yang menjadi salah satu ciri utama dari grafika komputer tiga dimensi. Oke, di gambar sebelah kiri kita lihat contoh dua dimensi. Ya, di sini objek hanya memiliki tinggi dan juga lebar. Karena tidak memiliki kedalaman, objek tersebut terlihat datar, ya seperti gambar persegi di kertas atau di layar monitor. Nah, sedangkan di sebelah kiri ini ada contoh tiga dimensi. Ya, selain memiliki tinggi dan lebar, objek tiga dimensi ini juga memiliki kedalaman. Ya, kedalaman ini digambarkan dengan jarak antara pemirsa atau viewer dengan objek yang kita lihat atau objek yang dilihat. Nah, dengan adanya kedalaman, objek tiga dimensi ini dapat membentuk volume sehingga tampil lebih nyata seperti contoh kubus yang ada di gambar ini. Gitu ya. Inilah yang membuat grafika komputer tiga dimensi mampu mempresentasikan bentuk benda seperti di dunia nyata. Oke, seperti yang kita semua tahu, manusia itu memiliki dua mata, dan masing-masing mata itu melihat objek dari sudut pandang yang sedikit berbeda gitu. Nah, perbedaan sudut pandang antara kedua mata ini sekitar 120 derajat. Ya, karena sudut pandangnya berbeda, maka setiap mata akan menangkap gambar yang tidak persis sama untuk objek yang sama gitu. Perbedaan gambar yang diterima oleh mata kiri dan mata kanan ini kemudian diproses oleh otak. Ya, dari proses inilah otak mampu menafsirkan kedalaman atau jarak suatu benda terhadap diri kita. Ya, inilah alasan mengapa kita bisa memperkirakan apakah suatu benda itu dekat dengan kita atau jauh dari kita gitu. Nah, sebagai gambaran sederhana, kalian bisa coba tutup salah satu mata kalian ya. Saat hanya menggunakan satu mata, kita akan lebih sulit menentukan jarak antara diri kita dengan benda yang kita lihat. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa penglihatan dua mata itu sangat berperan dalam memberikan kesan kedalaman pada penglihatan manusia. Oke, mata kiri dan mata kanan kita itu tidak berada pada posisi yang sama, ya, sehingga masing-masing mata memiliki sudut pandang sendiri terhadap objek yang dilihat. Gitu, akibatnya objek yang sama itu akan terlihat sedikit berbeda oleh mata kiri dan juga mata kanan. Nah, perbedaan sudut pandang ini membuat dua gambar yang masuk ke otak itu tidak sepenuhnya sama. Ya, kemudian otak menggabungkan dan memproses kedua gambar tersebut sehingga kita dapat merasakan kedalaman atau jarak suatu benda. Ya, inilah yang disebut sebagai persepsi kedalaman. Nah, melalui mekanisme ini, manusia itu dapat mengetahui apakah suatu objek berada dekat atau jauh, ya, serta memperkirakan posisi benda di dalam ruang, gitu ya.
Nah, konsep inilah yang kemudian diadopsi dalam grafika komputer tiga dimensi untuk menciptakan tampilan objek yang terlihat lebih nyata. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat objek dalam ruang tiga dimensi. Ya, dalam ruang tiga dimensi, setiap titik itu ditentukan oleh tiga posisi, yaitu sumbu X, Y, dan juga Z. Ya, sumbu X ini menunjukkan jarak suatu titik terhadap sumbu X. Biasanya menggambarkan arah ke samping. Ya, kemudian sumbu Y itu menunjukkan jarak titik terhadap sumbu Y. Ya, yang umumnya menggambarkan arah ke atas atau ke bawah gitu. Sedangkan sumbu Z menunjukkan jarak titik terhadap sumbu Z yang menggambarkan arah kedalaman, ya, yaitu mendekat atau menjauh gitu. Nah, dengan adanya ketiga sumbu ini, posisi sebuah titik dalam ruang tiga dimensi itu dapat ditentukan secara tepat. Ya, posisi tersebut ini dituliskan dalam bentuk buka kurung X, Y, Z. Ya, nah penulisan ini memudahkan kita untuk menentukan letak suatu titik atau objek di dalam ruang tiga dimensi pada grafika komputer. Oke, gambar ini menunjukkan cara menggambarkan sumbu koordinat pada ruang tiga dimensi dilihat dari sudut pandang pemirsa atau viewer. Ya, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, dalam ruang tiga dimensi itu kan terdapat tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu Y ini digambarkan vertikal ke atas, ya, sebagai arah positif atau Y plus. Kemudian, sumbu X ini digambarkan mendatar ke arah ke samping, ya, ke samping sebagai arah positif atau X plus. Kemudian sumbu Z ini digambarkan sebagai arah kedalaman, yaitu menjauh atau mendekat dari viewernya gitu. Nah, pada gambar sebelah kiri dan kanan itu ditunjukkan bahwa arah sumbu Z, ya, Z positif ini dapat terlihat berbeda tergantung posisi dan sudut pandang pemirsanya atau viewernya. Ya, walaupun tampilan arahnya berbeda di layar, ini sebenarnya ketiga sumbu tersebut itu tetap saling tegak lurus satu sama lain gitu. Nah, gambar wajah pada ilustrasi ini berfungsi untuk menunjukkan posisi si viewernya gitu. Dari posisi inilah arah positif dan negatif sumbu tiga dimensi ini ditentukan gitu. Jadi dengan kata lain, penentuan arah sumbu X, Y, dan Z itu sangat bergantung pada sistem koordinat dan sudut pandang yang digunakan gitu ya. Ini penting dalam grafika komputer tiga dimensi agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan posisi, arah, dan juga pergerakan objek di dalam ruang tiga dimensi. Oke, hubungan antara benda tiga dimensi dan juga komputer. Nah, komputer itu dapat digunakan untuk mengolah dan menampilkan benda tiga dimensi. Nah, artinya bentuk-bentuk yang ada di dunia nyata itu dapat direpresentasikan ke dalam bentuk digital dan diolah menggunakan program komputer. Ya, nah dalam mengolah benda tiga dimensi dengan komputer, ini terdapat tiga persoalan utama yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah pembuatan lokasi titik 3D, ya, yaitu menentukan posisi setiap titik dalam ruang tiga dimensi menggunakan koordinat yang tadi, yaitu X, Y, dan juga Z. Ya, terus yang kedua, persoalan kedua ini adalah manipulasi titik 3D. Ya, titik atau objek di tahap ini itu dapat diubah, misalnya kayak digeser, diputar, atau diperbesar, ya, dan juga diperkecil sesuai dengan kebutuhan, gitu. Kemudian persoalan yang ketiga adalah transformasi titik 3D menjadi dua dimensi. Ya, kenapa ini diperlukan? Jadi hal ini diperlukan karena layar komputer itu kan sifatnya dua dimensi, ya, sehingga
Objek tiga dimensi itu harus diproyeksikan terlebih dahulu agar dapat ditampilkan di layar gitu. Nah, ketiga proses ini itu harus dilakukan. Kenapa? Karena atau agar objek itu dapat ditampilkan dengan benar dan bisa terlihat realistis seperti itu. Oke, kemudian pembuatan lokasi titik 3D. Nah, pembuatan lokasi titik 3D ini merupakan proses untuk menentukan posisi titik-titik dalam ruang tiga dimensi yang nantinya akan membentuk wujud atau bentuk suatu benda tiga dimensi. Ya, kumpulan titik-titik inilah yang menjadi dasar dalam membangun model 3D di dalam komputer. Nah, untuk menghasilkan lokasi titik 3D, ini terdapat tiga macam proses yang dapat kita gunakan. Yang pertama, proses pertama itu adalah penentuan secara langsung, ya, yaitu menggunakan peralatan khusus seperti kayak mouse 3D, scanner 3D, atau perangkat lain. Ya, dengan alat ini bentuk benda nyata itu dapat langsung diambil datanya, ya, dan bisa diubah menjadi model tiga dimensi di komputer. Gitu. Terus proses yang kedua adalah menggunakan parametric surface. Ya, pada metode ini bentuk benda itu ditentukan berdasarkan rumus atau parameter tertentu. Ya, sehingga posisi titik-titik 3D ini dapat dihitung secara matematis. Dan proses yang ketiga ini adalah menggunakan prosedur khusus, ya, seperti extrude dan juga surface of revolution. Ya, metode extrude ini dilakukan dengan menarik bentuk dua dimensi ke arah tertentu sehingga menjadi benda tiga dimensi. Sedangkan untuk surface of revolution ini membentuk benda tiga dimensi dengan cara memutar suatu bentuk terhadap sumbu tertentu gitu. Eh, Tadi salah satu peralatan yang digunakan dalam pembuatan lokasi titik tiga dimensi ini adalah scanner 3D. Scanner 3D ini merupakan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan lokasi titik-titik 3D secara langsung. Jadi alat ini bekerja dengan cara menunjukkan atau membaca posisi titik-titik tertentu pada suatu objek. Ya, kemudian nanti data tersebut direkam oleh komputer sebagai koordinat tiga dimensi. Nah, beberapa contoh peralatan yang termasuk dalam scanner 3D itu ada mouse, trackball, kemudian ada laser scanner, dan sebagainya. Ya. Nah, dengan menggunakan alat-alat ini, bentuk benda nyata itu dapat diambil datanya dan diubah menjadi model tiga dimensi di dalam komputer. Nah, penggunaan scanner 3D ini artinya bisa mempermudah proses pembuatan model tiga dimensi karena penggunanya jadi tidak perlu menggambar titik-titik satu persatu, ya kan, secara manual gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas parametric surface, ya. Parametric surface ini merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan benda tiga dimensi yang dapat direpresentasikan dengan rumus matematika. Ya, jadi pada metode ini bentuk benda itu tidak dibuat secara manual, tapi ditentukan oleh parameter-parameter tertentu yang kemudian nanti akan dihitung oleh komputer. Ya, dengan menggunakan parametric surface ini, komputer itu dapat membentuk berbagai jenis benda tiga dimensi yang memiliki bentuk teratur, kayak bola, donat, tabung, kerucut, ya, atau kon, dan bentuk sejenis lainnya, gitu. Nah, gambar yang ditampilkan ini menunjukkan contoh permukaan parametris yang dibentuk dari kumpulan titik-titik dan juga garis-garis yang dihasilkan melalui perhitungan matematis, gitu. Jadi metode ini sangat berguna karena menghasilkan bentuk yang presisi, ya, kalau kita lihat, ya. Terus juga konsisten, ya, dan mudah dimodifikasi hanya dengan mengubah nilai parameternya aja.
Oke, nah ini adalah beberapa contoh bentuk permukaan parametris atau parametric surface yang dihasilkan menggunakan rumus matematika. Jadi setiap gambarnya ini menunjukkan bagaimana suatu permukaan tiga dimensi dibentuk dari parameter tertentu yang dihubungkan dengan sumbu X, Y, Z. Ya, kalau kalian lihat masing-masingnya pasti ada sumbu X, Y, Z-nya. Nah, garis-garis pada permukaan itu menggambarkan lintasan titik-titik yang dihitung secara matematis. Ya, kemudian disusun sehingga membentuk suatu permukaan. Nah, bentuk-bentuk yang ditampilkan seperti permukaan menyerupai bola, terus ada yang bentuknya kayak tabung, ada yang bentuknya kerucut, ya, dan bentuk lengkung lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan parametric surface, komputer itu dapat membentuk objek tiga dimensi yang halus dan juga teratur gitu ya. Jadi keunggulan dari parametric surface ini adalah kemudahannya untuk mengubah bentuk gitu. Jadi dengan mengubah nilai parameter pada rumus, bentuk permukaan itu dapat dimodifikasi tanpa harus membuat ulang seluruh model. Jadi oleh karena itu metode ini banyak digunakan dalam grafika komputer untuk memodelkan objek yang membutuhkan ketelitian dan juga keakuratan yang tinggi gitu. Nah, selanjutnya extrude. Ya, extrude ini adalah sebuah prosedur untuk membentuk objek tiga dimensi dari objek dua dimensi. Caranya adalah dengan menarik bentuk dua dimensi ke satu arah tertentu. Ya, kalau kita perhatikan gambarnya di bagian bawah itu terdapat titik asal, ya, yaitu posisi awal dari objek dua dimensi. Nah, kemudian objek tersebut itu ditarik ke atas sesuai dengan arah extrude-nya, ya. Jadi hasil dari proses penarikan ini akan menghasilkan titik hasil extrude di bagian atas, gitu. Jadi dengan proses extrude ini, bentuk yang awalnya datar atau dua dimensi itu dapat berubah menjadi bentuk yang memiliki volume atau menjadi bentuk tiga dimensi, ya. Jadi teknik extrude ini sangat sering digunakan dalam desain grafis ya, kayak pemodelan 3D, terus desain teknik ya untuk membuat objek seperti balok, tabung, dan berbagai bentuk ruang lainnya. Kayak selanjutnya surface of revolution. Nah, surface of revolution ini adalah sebuah prosedur untuk membentuk objek tiga dimensi dengan cara memutar sebuah profil pada sumbu eh, putar tertentu ya. Sekarang kita lihat gambarnya. Garis yang berada di sebelah kiri ini disebut dengan profilnya ya. Ini garis ini nih, ini disebut dengan profil ya. Em, saat profilnya ini diputar secara penuh, itu akan membentuk permukaan atau bentuk tiga dimensi yang disebut hasil putaran. Ya, hasil putaran. Nah, teknik surface of revolution ini sering digunakan untuk membuat objek yang bentuknya simetris, kayak vas bunga, botol, gelas, ya, atau benda berbentuk tabung dan juga kerucut. Jadi, dengan teknik ini kita dapat menghasilkan bentuk 3D yang halus dan juga presisi dari satu profil yang sederhana. Itu. Oke, seperti yang kita ketahui, titik 3D ini kan merupakan titik yang memiliki tiga koordinat ya, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, agar dapat diproses oleh komputer, titik-titik 3D ini perlu kita simpan dalam bentuk struktur data tertentu ya. Titik-titik 3D ini dapat disimpan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara mesh. Mesh ini menyimpan objek 3D dalam bentuk kumpulan titik
garis, dan juga bidang yang saling terhubung. Ya, cara ini banyak digunakan dalam pemodelan 3D dan juga animasi. Terus yang kedua, ini adalah rumus matematika. Ya, pada metode rumus matematika ini, bentuk 3D-nya itu direpresentasikan menggunakan persamaan matematika, sehingga objeknya dapat dibentuk secara presisi. Dan yang ketiga adalah titik profil. Ya, titik profil ini merupakan kumpulan titik yang membentuk sebuah profil. Ya, yang kemudian dapat diolah misalnya tadi dengan teknik extrude ya atau surface of revolution untuk menghasilkan objek 3D gitu. Jadi, dengan berbagai bentuk representasi ini, objek 3D itu bisa kita simpan dan bisa diolah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai mesh. Mesh ini merupakan kumpulan titik-titik tiga dimensi yang saling dihubungkan satu sama lain. Ya, titik-titik ini disebut dengan vertex, ya, dan garis penghubungnya membentuk sebuah kerangka. Ya, model awal yang dihasilkan dari mesh ini disebut wireframe model, yaitu model yang masih berupa rangka ya tanpa permukaan. Ya. Nah, agar objeknya terlihat sebagai benda utuh, maka dibuatlah permukaan atau surface dengan cara menghubungkan titik-titik vertex tersebut. Ya, permukaan ini itu dapat dibentuk menggunakan segi empat ataupun segitiga. Namun, dalam pemodelan 3D, bentuk segitiga ini lebih sering digunakan. Ya, hal ini karena segitiga itu selalu berada dalam kondisi planar atau datar, ya, sehingga lebih stabil dan mudah diproses oleh komputer. Ya, oleh karena itu, sebagian besar objek 3D yang kita temui itu disusun dari kumpulan segitiga yang membentuk sebuah mesh. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur mesh. Ya, pada mesh itu terdapat beberapa komponen utama, yaitu vertex, edge, dan juga surface. Ya, vertex ini adalah titik-titik penyusun objek 3D yang pada gambar itu diberi label F1, F2, F3, dan F4. Ini disebut dengan vertex. Lalu ada edge. Edge ini adalah garis yang menghubungkan antara vertex. Ya, seperti E1, E2, E3, dan juga E4. Nah, sedangkan surface ini adalah bidang yang terbentuk dari kumpulan edge dan juga vertex. Ya, nah ini ya bidang yang terbentuk dari kumpulan edge dan juga vertex. Ya, nah pada gambar sebelah kiri ini permukaannya dibentuk oleh 4 vertex yaitu F1, F2, F3, dan F4. Ya, sehingga membentuk satu surface berbentuk segi empat. Nah, sedangkan pada gambar di sebelah kanan, surface yang sama itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu surface satu dan surface 2. Ya, pembagian ini menghasilkan dua surface berbentuk segitiga, ya, yaitu F1, F2, dan F4, kemudian F4, F2, dan F3 gitu. Nah, penggunaan surface berbentuk segitiga ya ini lebih umum dalam pemodelan 3D karena segitiga itu selalu datar dan stabil sehingga lebih mudah diproses oleh komputer ya. Nah, dengan konsep ini objek 3D itu dapat dibangun dari kumpulan vertex, edge, dan juga surface ya yang saling terhubung membentuk mesh gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mesh ini dengan surface segi empat itu disimpan dalam bentuk struktur data. Nah, pertama itu didefinisikan struktur point 3D-nya. Ya, point 3D ini digunakan untuk menyimpan suatu titik dimensi yang terdiri dari koordinat X, Y, dan Z. Ya, selanjutnya dibuat struktur data mesh. Ya, di dalam mesh ini terdapat informasi jumlah vertex dan juga jumlah edge-nya. Ya, yang
eh dalam eh, data integer ya, berupa data integer gitu. Nah, kemudian terdapat array vertex yang digunakan untuk menyimpan kumpulan titik-titik 3D. Ya, setiap elemen pada array ini adalah sebuah point 3D yang di sini tadi. Kemudian, selain itu terdapat array edge yang berfungsi untuk menyimpan hubungan antar vertex. Ya, array ini menunjukkan pasangan indeks vertex yang saling terhubung membentuk edge gitu ya. Jadi dengan struktur data ini, sebuah objek 3D itu dapat direpresentasikan sebagai kumpulan titik dan juga garis yang membentuk mesh dengan surface segi empat. Nah, struktur data mesh seperti ini memudahkan komputer dalam menyimpan, memproses ya, dan juga menampilkan objek 3D. Oke, sekarang kita lihat contoh representasi mesh pada gambar ini ya. Di bagian kiri ini ada daftar vertex. Ya, setiap vertexnya itu memiliki tiga nilai koordinat, yaitu X, Y, dan Z, yang menunjukkan posisi titik tersebut dalam ruang tiga dimensi. Nah, setiap barisnya itu mewakili satu vertex ya, dan setiap vertexnya itu diberi nomor indeks agar mudah direferensikan gitu. Kemudian di bawahnya itu ditampilkan daftar edge-nya. Nih, daftar edge-nya. Ya, edge ini menyimpan informasi tentang dua vertex yang saling terhubung ya, yang ditulis dengan F1 dan F2 gitu. Nah, dengan data ini komputer itu mengetahui garis mana aja nih yang membentuk kerangka objek ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di bagian kanan itu terlihat bentuk objek tiga dimensi yang dihasilkan dari vertex dan juga edge yang ada ya. Nah, objek ini em, melalui data vertex dan edge ini, sebuah objek 3D itu bisa direpresentasikan secara lengkap dalam bentuk mesh. Ya, struktur mesh ini seperti ini banyak digunakan karena mudah disimpan, terus mudah diolah, dan efisien ya untuk ditampilkan dalam sistem grafika komputer. Nah, ini adalah proses komputer 3D, mulai dari pembentukan objek ya hingga tampil di layar komputer. Nah, tahap pertama ini ada menentukan lokasi titik-titik 3D. Ya, objek tiga dimensi ini dibangun dari sekumpulan titik yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan titik-titik 3D ini. Yang pertama adalah dengan cara scanning. Ya, scanning 3D yang tadi, yaitu mengambil data objek nyata menggunakan alat pemindai. Terus yang kedua, dengan formula. Formula ini membentuk objek menggunakan persamaan matematika, ya, atau dengan surface of revolution, yaitu membuat objek dengan memutar suatu kurva terhadap sumbu tertentu, ya. Nah, tahap ini berfungsi sebagai pondasi bentuk objek 3D-nya, gitu. Terus kemudian tahap kedua, setelah objek terbentuk, langkah berikutnya adalah manipulasi. Ya, pada tahap ini, objek 3D itu bisa diubah atau diproses lebih lanjut. Ya, tahap manipulasi ini bisa meliputi pertama ada transformasi. Ya, transformasi ini seperti translasi atau pergeseran, ya, atau rotasi, perputaran, ya, dan juga scaling atau perubahan ukuran. Kemudian yang kedua ada hidden line removal. Ya, ini menghilangkan atau meremove garis-garis yang tidak terlihat oleh kamera. Ya, terus kemudian yang ketiga ada hidden surface removal. Ini menghilangkan permukaan objek yang tertutup oleh objek lain.
gitu. Nah, tahap manipulasi ini bertujuan agar objeknya itu terlihat realistis dan juga efisien saat ditampilkan, gitu ya. Dan tahap terakhir ini adalah penampilan. Penampilan ini merupakan proses menampilkan objek 3D ke layar. Ya, pada tahap ini terdapat beberapa proses penting yaitu shadow atau pewarnaan. Nah, shadow atau pewarnaan ini untuk memberikan efek bayangan dan warna supaya objeknya itu tampak hidup gitu. Terus kemudian yang kedua perspektif. Perspektif untuk menyesuaikan tampilan objek berdasarkan jarak dan sudut pandang ya. Lalu ada kamera. Kamera ini yang menentukan posisi dan arah pandang terhadap objek ya. Terus kemudian ada ray tracing. Ray tracing ini adalah teknik rendering lanjutan untuk menghasilkan pencahayaan, bayangan, dan juga refleksi yang realistis gitu ya. Jadi tahap penampilan ini menentukan kualitas visual akhir dari objek 3D yang kita lihat gitu. Ketiga tahap ini saling terhubung ya dan sangat penting dalam pembuatan visualisasi 3D. Oke, jadi intinya pemahaman terhadap konsep titik dan koordinat 3D, transportasi objek ya, terus pengelolaan visibilitas serta teknik rendering tadi kayak pencahayaan, perspektif dan kamera itu menjadi dasar penting dalam pengembangan aplikasi grafika komputer. Nah, konsep-konsep ini banyak diterapkan biasanya dalam berbagai bidang ya kayak animasi, terus apalagi simulasi, desain produk maupun visualisasi ilmiah ya. Nah, dengan memahami alurnya, kita akan mampu mengembangkan kemampuan analisis dan juga teknis kita dalam merancang serta mengimplementasikan objek tiga dimensi secara efektif dan secara realistis gitu. Oke. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.